Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertatap muka dalam pelajaran akidah akhlak pada kelas 7 di semester kedua. Semoga anak-anak sudah siap dalam belajar dan mendapatkan kesehatan dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan anak-anak tetap dalam kondisi yang prima dan tetap dalam niat untuk belajar Alhamdulillah, dalam kondisi seperti semester 1 yang lalu, kita pernah bertatap muka seperti ini dalam keadaan daring, dalam keadaan daring, dan tidak mengurangi dalam pembelajaran kita, biarpun antara ustadz dan murid belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, Bapak sudah yakin kalau anak-anak sudah siap belajar. Biarpun anak-anak melihat, semoga anak-anak sehat, Dan jangan lupa, setiap di awal pembelajaran akidah akhlak, dimulailah dengan bacaan basmalah, dimulailah dengan bacaan Al-Fatihah, dimulailah dengan bacaan Asmaul Husna. Itu sudah rutinitas kita, Jangan lupa itu dibaca, biarpun Bapak tidak melihatnya, Tapi secara hakikatnya kita belajar bertatap muka. Kemudian kerapiannya tetap dijaga. Karena apa? Kerapian itu adalah menunjukkan identitas kita, kepribadian, perilaku, itu menunjukkan jati diri kita, Kita langsung masuk ke dalam pelajaran pada bab pertama di semester kedua. Di dalam bab pertama di semester kedua ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sudah barang tentu anak-anak sudah memahami dan anak-anak sudah mendengar, apalagi di setiap pagi, di setiap jam akidah akhlak, anak-anak sudah membaca Asmaul Husna. Di sini kita akan mengulang, mungkin dalam pelajaran anak-anak ketika di MI atau anak-anak ketika di SD. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan masuk ke dalam bab pengertian Asmaul Husna. Coba anak-anak pikirkan, apa itu pengertian Asmaul Husna? Coba yang bisa silakan, Apa itu pengertian Asmaul Husna? Seperti biasanya Bapak kalau mengajarkan Asmaul Husna, apa pengertiannya? Asmaul Husna secara bahasa itu apa? Asmaul Husna secara istilah itu bagaimana? Asmaul Husna secara bahasa, asma itu adalah memiliki arti nama-nama. Sedangkan Al-Husna itu memiliki arti baik, arti yang indah,
Berarti Asmaul Husna secara istilah adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama yang indah bagi Allah Subhanallah wa ta'ala. Asmaul Husna itu hanya Allah yang memiliki. Asmaul Husna itu menunjukkan kebesaran dan keagungannya Allah Subhanallah wa ta'ala. Di situ Allah tidak memiliki kelemahan-kelemahan. Allah tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi yang memiliki kelemahan dan yang memiliki kekurangan adalah makhluknya Allah Subhanallah wa ta'ala. Contohnya siapa kira-kira? Contohnya adalah kita semua sebagai manusia. Manusia diberikan kekurangan oleh Allah. Ya, anak-anak memiliki kekurangan. Pak Guru atau Pak Ustadz juga memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali satu, ya, yang manusia yang luar biasa, manusia yang lebih hebat dari semua manusia, yaitu siapa kira-kira? Nabi kita, baginda Rasulullah, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sudah kali sampaikan pengertian Asmaul Husna. Coba diulangi lagi, apa itu pengertian Asmaul Husna yang bersama-sama, biarpun Pak Ali tidak melihat. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, coba dilihat modulnya. Kalau memang di modulnya tidak ada, anak-anak bisa mencatat di bukunya untuk sebagai tambahan bahan pembelajaran anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke sejarah diturunkannya ayat tentang Asmaul Husna. Tolong nanti ayat ini ditulis. Kalau di modulnya tidak ada, ditulis di buku tugasnya ya, beserta artinya. Surat berapa? Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 itu ditulis ya. Pak ulangi lagi, Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 ditulis. Ada apa di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 110? Itu mengenai asbabun nuzul, tentang diturunkannya ayat Asmaul Husna. Ya, asbabun nuzul tentang diturunkannya ayat Asmaul Husna itu apa? Yaitu pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Mekah dan dia berdoa dengan doanya Ya Rahman Ya Rahim, ya. Dengan doa Ya Rahman Ya Rahim itu didengar oleh kaum musyrikin. Dia memiliki kesalahpahaman yang seperti apa? Dia mengatakan bahwa Rasulullah sendiri berdoa dengan Ya Rahman Ya Rahim, berarti menurut orang-orang musyrikin Rasulullah itu menyembah dua Tuhan. Karena apa? Karena ya, kaum musyrikin itu ya, dia ada yang bernama Ar-Rahman ya. Ya, karena ada yang bernama Ar-Rahman. Kemudian dari latar belakang tadi ya, turunlah ayat yang Pak Ali sampaikan tadi, Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul Allaha awid rahman ayyamma ta'du falahul asmaul husna. Ya, dan terusnya sampai selesai ya. Tapi anak-anak nulisnya sampai selesai ya. Sampai selesai beserta artinya. Artinya bagaimana? Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama-nama mana saja. Kamu dapat menyeru karena dia mempunyai nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Ya, turunlah ayat ini yang menunjukkan Rasulullah bebas untuk berdoa kepada Allah. Baik menyebut ya Rahman, baik menyebut ya Rahim. Kesalahpahaman kaum musyrikin tadi karena di kota Yamamah ada orang yang bernama, siapa kira-kira? Ada orang yang bernama Rahman. Ya. Akhirnya turunlah tadi dibantah dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 yang membantah dugaan kaum musyrikin kalau Rasulullah menyembah dua Tuhan. Hal-hal seperti ini tuh menunjukkan kalau kecerdasan para ilmuwan. Makanya anak-anak belajar. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi ilmu, menjadi ilmuwan, memiliki kecerdasan. Dan tujuan utamanya itu apa? Menghilangkan kebodohan. Kalau orang-orang itu berilmu, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Yang bisa mengatakan seperti ini itu pasti orang-orang yang cerdas. Tanpa dia cerdas, dia tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Coba kalau anak ditanya, kalau anak-anak ini masih belum cerdas, ya. Kenapa Al-Quran surat Al-Isra ayat 110 itu turun? Kira-kira bisa menjawab tidak? Tidak. Tetapi kalau anak-anak itu sudah cerdas, anak-anak itu sudah paham, anak-anak akan bisa melihat dan anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan tentang asbabun nuzul dari turunnya ayat tentang Asmaul Husna. Kemudian dijelaskan pula di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 ya, itu juga ditulis kemudian beserta artinya ya, ditulis kalau bisa dihafalkan ya. Karena apa? Kalau orang yang hafal itu pasti dia akan lebih banyak memiliki cadangan-cadangan di dalam dia menyampaikan sesuatu. Umpama anak-anak diminta ketika pulang ke rumahnya masing-masing untuk kira-kira mengisi dalam acara tertentu. Ketika anak-anak sudah memahami apalagi sudah menghafalkan, anak-anak akan enak menyampaikannya karena anak-anak memiliki dasar-dasarnya, anak-anak memiliki ilmunya ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 itu diterangkan ya. Dan artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini adalah kalau kita berdoa, kalau kita memohon seperti anak-anak tadi membacakan Asmaul Husna, kan di situ ada doa-doanya. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil wassalatu ya Nabi Habibina ya, itu nanti di akhirnya ada doanya ya. Itu dibaca, kemudian diulang-ulang. Makanya di dalam pelajaran akidah akhlak
Pak Ali tekankan untuk membaca Asmaul Husna. Kalau bisa dihafalkan ya. Kalau bisa dihafalkan. Karena apa? Menghafalkan Asmaul Husna itu banyak sekali manfaatnya. Baik manfaat secara yang nyata kita lihat oleh panca indera kita, atau manfaat yang tidak bisa kita lihat oleh panca indera kita, atau dalam bahasa santrinya manfaat yang secara sirri, ya, yang secara sirri. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang arti Asmaul Husna, tentang sejarah diturunkannya ayat-ayat tentang Asmaul Husna. Dan jangan lupa tugasnya ditulis ya. Apa tugasnya setiap pelajaran akidah akhlak? Yaitu menulis tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Ustadz atau Pak Guru ya. Apa tugasnya tadi? Tugasnya adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 110 beserta artinya, dan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180 beserta artinya. Nanti dibaca di pondok ya, ditulis dan dihafalkan ya. Usahakan bisa dihafalkan. Bagi anak-anak yang belum bisa bagaimana? Ya belajar dengan teman-temannya yang sudah bisa. Kalau tidak belajar, kapan kita akan bisa? Karena di sini tujuan kita belajar tidak lain adalah belajar ya. Kalau sekarang tidak bisa, kita belajar lagi, tidak bisa kita belajar lagi, tidak bisa kita belajar lagi, akhirnya kita akan menjadi anak yang bisa, santri yang bisa. Ketika kita sudah bisa, marilah kita amalkan. Ya. Marilah kita jalankan, kita amalkan. Ya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, dan anak-anak niatnya adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena ini masa-masa pandemi, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bahaya musibah, dari berbagai bencana yang ada ini, yaitu Covid yang sekarang melanda di zaman sekarang dan saat ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.